Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Davata TV. Oke, kawan pajak yang luar biasa. Nah, di sini saya sedikit mengupas ya PMK 37 tahun 2025. Di sini tentang pemerintah berhak menunjuk pihak lain sebagai pemungut pajak ya. Di sini mekanisme perdagangan melalui sistem elektronik. Lihat teman-teman ya, di PMK ini membahas untuk usaha UMKM ya. Ini yang saya sedikit bahas ya di pasal 1 ini ya di PMK 37 tahun 2025 yang mengisyaratkan berakhirnya para pencari diskon. Dan untuk seller juga siap-siap ya, jangan terlalu berani untuk memasang harga coret atau diskon voucher dan diembel-embeli oleh e-commerce ada subsidi silang. Nah, kenapa harus berhati-hati? UMKM thresholdnya itu yang atas di bawah 4,8 miliar, yang masih di bawah 500 juta itu tidak dipungut PPh. Kita sedikit scroll ke bawah teman-teman ya, di pasal 1 nomor 10. Nah, setelah teman-teman saya asumsikan teman-teman juga sudah membacanya ya. Nah, dari dulu pun pelaku UMKM itu dari bruto ya, dari total penjualan yang diungkapkan untuk dasar pengenaan pajak UMKM, bukan dari uang masuk rekening ya. Nah, ini ditekankan kembali di nomor 10 ini. Kita baca ya. Peredaran bruto adalah imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan atau potongan sejenis. Ingat, ini bahasanya agar dipahami teman-teman ya. Kalau dipisah-pisah ini menjadi titik krusial ya teman-teman ya. Uang yang diterima untuk pelaku UMKM itu omsetnya dari bruto teman-teman ya. Nah, untuk UMKM yang hanya melakukan pencatatan itu diberi kemudahan ya, pajaknya itu di 0,5% atau 0,5% dari peredaran omset bruto. Oke ya, agar dipahami teman-teman. Dan untuk para seller juga, ini yang menjadi thresholdnya ini di harga yang selama ini mungkin di bawah tahun 2025 para seller memasang harga coret, diskon, ada promo besar-besaran yang diungkapkan self assessment. Nah, tapi kali ini berlakunya PMK 37 tahun 2025 itu sudah tidak bisa karena e-commerce sudah menjaring semuanya teman-teman ya, dan e-commerce akan membaca harga di etalase. Oke, kita ke kertas ilustrasi ya. Seperti ini teman-teman. Nah, PMK 37 tahun 2025 pasal 1 nomor 10 ya yang tadi kita baca. Ini diasumsikan ya harga barang di etalase 200.000 teman-teman. Nah, yang kebanyakan seller sekarang harga coret ya. Ada diskon 50%. Ini strategi pemasaran. Oh, dari harga 200 ada diskon 50% ya. Jadi potongan harga 100.000. Harga check out buyer ini 100.000 ya teman-teman. Nah, oke. Jadi harga etalase dipotong diskon dan di check out oleh buyer 100.000. Nah, lanjut. Buyer membayar 100.000, seller menerima uang 100.000 pula ya, sesuai dengan transaksinya ya teman-teman. Nah, e-commerce memotong PPh harga dari etalase teman-teman ya. Nah, ini berpatokan pada PMK 37 pasal nomor 1 nomor 10 ya. Bukan dari seller menerima uang pajaknya ya. Nah, ini bukan 500. Oke, teman-teman. Dari mana angka ini? Nah, ini asumsikan seller menjual 1 piece per hari. E-commerce memotong PPh 0,5% ya. Ini asumsikan UMKM, teman-teman ya. Masih di bawah 4,8 miliar. Jadi, agar berhati-hati ya, teman-teman seller. Ketika sudah mulainya PMK 37 tahun 2025, nah, di sini tidak memandang ada diskon voucher subsidi baik dari dompet seller ataupun dari e-commerce. E-commerce akan memotong harga barang di etalase
bukan dari seller menerima uang. Harga 200.000, misalkan satu piece seharinya ya. Nah, karena ada diskon, maka buyer membayar 100.000 teman-teman ya. Nah, asumsikan seller mungkin mengasumsikannya yang dipotong pajak itu dari seller menerima uang, tapi tidak, itu salah besar teman-teman ya. Di PMK 37 ini justru e-commerce memotong PPh-nya dari harga etalase ya, yang harga dicoret. Nah ini yang menjadi bahaya ya, agar lebih diplanningkan dengan matang teman-teman. Nah ini dampaknya apa ke pelaku UMKM? Nah dampaknya ini omset akan meningkat 2 kali lipat, PPh dipotong lebih besar dari uang yang diterima semestinya ya. Ini diterima 100.000, tapi e-commerce akan memotong tetap di Rp1.000 ya, bukan 500 ya. Jadi ini seolah-olah kan besar ya, seolah-olah kan besar. Nah itu kesalahan seller memasang harga ya. Di PMK 37 tahun 2025 ini, jangan berani-berani memasang diskon, voucher, ataupun ada penawaran subsidi. Nah kalau ini subsidi ini bisa jadi subsidi silang teman-teman ya, karena ini akan lebih adil ya, karena uangnya itu akan ada dikembalikan oleh e-commerce ke seller ya. Kalau subsidi dari e-commerce itu boleh diambil teman-teman ya, atau boleh tidak, silakan diperhitungkan kembali dan diplanningkan dengan matang. Oke, ini yang mengakibatkan omset naik 2 kali lipat, yang menjadi threshold pemuncakan ke batas UMKM 4,8 M ini yang berbahayanya teman-teman ya. Nah, asumsikan ini UMKM yang omsetnya sudah mencapai 500 juta dalam satu masa ya, satu bulan. Nah, ini asumsikan 100 piece per hari ya, dengan harga 200.000 teman-teman ya. Nih, harga etalase, oke? Harga etalase dan seller menerima uang ya. Kita ilustrasikan harga etalase dan seller menerima uang. Oke? Nah, seperti ini ya. 100 piece per hari. Nah, karena sudah harga coret, seller menganggapnya ini uang masuk, ini omset ya, teman-teman. Nah, mungkin di bawah 2025 masih banyak seller yang menggunakan metode ini ya. Seller menerima uang masuk itu dihitung untuk DPP. Nah, namun diberlakukannya PMK 37 tahun 2025 ini, seller menerima uang ini sudah akan tidak berlaku lagi teman-teman ya. Robot e-commerce akan membaca harga di etalase teman-teman ya. Jadi buat seller sekarang dan kedepannya, setelah PMK 37 tahun 2025 berlaku, agar berhati-hati untuk memasang harga di etalase ya, karena diskon harga coret itu yang akan menjadikan omset Anda 2 kali lipat lebih besar dan akan lebih cepat mencapai ke 4,8 miliar. Maka DJP akan memaksa Anda untuk menjadi PKP memungut PPN 11%. Itu semakin sulit lagi bersaing di pasaran ya untuk para pelaku UMKM. Buat teman-teman, diplanningkan lagi untuk metode UMKM-nya ya. Oke? Yang masih ada pertanyaan, silahkan ramaikan di kolom komentar. Dan mohon maaf juga jika penjelasan ini lebih cepat dan mungkin sedikit kurang dipahami. Mari kita bahas di kolom komentar, atau lebih intens silahkan cek di kolom profile ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai berjumpa di internet.